Halo teman-teman semua, kali ini saya mau coba sharing isi buku Essential Newborn Care yang baru saja di-launching sama WHO, kira-kira baru seminggu yang lalu. Nanti kita ngintip yuk, apa sih isinya Essential Newborn Care itu. Jadi buku Essential Newborn Care itu ada dua. Nah, sebenarnya teman-teman tuh bisa masuk ke websitenya WHO, nanti saya tulis di link di bawah, kemudian register secara gratis dan dapat mendownload semua materi-materi dari WHO mengenai perawatan neonatal esensial. Nah, sekarang kita bahas buku yang pertama. Tapi sebelum masuk ke apa sih isinya buku ini, kita mesti paham dulu nih, apa sih definisi essential newborn care? Essential artinya sangat-sangat penting, absolut diperlukan, kebutuhan dasar. Jadi nggak ada alasan, oh saya limited resources, saya tuh NICU-nya fasilitasnya terbatas, jadi nggak bisa ngerjain ini, nggak bisa ngerjain itu. Nah, yang dimaksud dengan essential newborn care bahwa semua bayi baru lahir wajib dan berhak mendapatkan perawatan esensial. Yang pertama, sebagai tenaga medis untuk menolong bayi baru lahir, kita wajib mengetahui kondisi bayi dan kondisi ibu. Ya, jadi nggak ada alasan, cuman di rumah sakit kotaan aja yang lengkap. Nggak bisa, semua tenaga kesehatan wajib mempelajari berbagai faktor risiko baik bayi maupun ibu bahkan sebelum dia menolong persalinan bayi. Yang kedua, persiapan alat dan tim penolong. Teman-teman bisa lihat nih, minimal punya apa aja. Ya, gak harus semuanya itu selevel sama NICU yang ada di Jepang, yang ada di Australia, tapi essential artinya itu wajib perlu, ya, wajib ada. Apa saja seperti sarung tangan, kemudian untuk bagging untuk VTP, ya kan, pemotong tali pusat, pengikat tali pusat, ya harus ada semuanya itu. Meskipun ya berbeda-beda, ada yang pakai tali kasur, disteril, ada yang mungkin pakai penjepit dari pabrik ya, tapi semuanya itu adalah essential, adalah sangat penting. Nah, teman-teman bisa menonton video saya udah buatin tentang persiapan resusitasi, ya, yang lebih detail. Tapi, ini settingannya settingan mempunyai fasilitas lengkap, tapi ada yang tidak boleh dilanggar, ya. Contohnya adalah tadi, harus persiapan alat, harus persiapan orang, harus mengetahui faktor resiko. Yang ketiga, bayi harus dikeringkan. Gak ada alasan bayinya tidak bisa dikeringkan. Kain kering dan hangat masa sih nggak ada ya di tempat yang paling terpencil sekalipun. Dan saya sangat suka dengan gambar ini. Biasanya kita menaruh bayi di infant warmer, tapi nggak punya alasan bayinya kedinginan karena nggak ada infant warmer. Lihat, mereka menggunakan perut ibunya ya untuk menjaga kehangatan dan sambil mengeringkan bayi sambil merangsang taktil. Kemudian dinilai apakah bayinya itu bugar atau tidak bugar. Nah, ini saya coba buatin video langkah awal, bisa ditonton apa saja ketika bayi lahir, lalu kemudian kita letakkan di perut ibu atau di infant warmer ya. Apa saja langkah-langkah merangsang taktil dan mengeringkan, lalu memposisikan bagaimana sih contohnya. Selanjutnya adalah termoregulasi dan pemantauan. Jadi harus dinilai apakah bayinya kedinginan atau tidak. Ini wajib ya. Pengukur suhu bisa macam-macam. Bisa ada yang pengukur suhu raksa meskipun sekarang sudah jarang digunakan, atau digital, atau pengukur suhu pakai temperatur probe yang ada di infant warmer atau di inkubator, itu biasanya lengkap dengan temperatur probe. Terserah, tetapi termoregulasi adalah perawatan esensial. Pada bayi bugar dan tidak memerlukan alat bantu nafas,
yang tidak memerlukan advance care seperti VTP dan sebagainya, langsung skin to skin, IMD. Dan bantulah si ibu untuk melakukan, eee, proses menyusui di 1 jam pertama. Selanjutnya adalah perawatan tali pusat, pemotongan tali pusat. Kalau bayinya bugar, tali pusat dipotong setelah 1 sampai 3 menit, namanya delayed cord clamping ya. Yang kedelapan, jika bayi tidak bugar, wajib mampu memberikan ventilasi tekanan positif. Jadi, ini adalah salah satu poin perawatan esensial. Apa artinya tadi? Saya ulangi kembali, perawatan esensial adalah wajib kudu bisa dikerjakan di semua tempat yang menolong bayi baru lahir. Lihat, ada yang pakai pompa, mungkin ada juga yang pakai neopak, ada juga yang mungkin pakai mixed-set, ada yang pakai neotik, terserah. Yang penting kalau bayinya tidak bugar, gasping, apnu, FD jadi bawah 100, harus bisa VTP. Karena itu esensial ya. Nah, berdasarkan resusitasi IDAI juga masuk ke dalam, setelah langkah awal ya, VTP, nilai usaha napas, laju denyut jantung, lalu VTP apabila dia tidak bugar yang sebelah kiri, algoritma yang sebelah kiri. Lalu, apa saja yang harus dikerjakan lagi perawatan esensial? Kalau dia di VTP, wajib evaluasi VTP. Ya, ini adalah pembaharuan update dari sebelumnya kan, kalau sebelumnya VTP lalu, eee, kalau tidak berhasil atau denyut jantungnya lemah terus di RJP kan kita lihat, kalau dia tidak bergerak, dadanya tidak mengembang, yang harus dikerjakan adalah melakukan evaluasi VTP ya. Jadi evaluasi VTP salah satu poin dari perawatan esensial. 10, perbaiki VTP. Ya, ini saya coba ambil singkatannya dari UKK Neonatologi IDAI, SR, IB, TA. S, perbaiki sungkup, R, reposisi kepala, I, isap lendir, B, buka mulut, T, tekanan PIP-nya harus dinaikkan, A, penggunaan alternatif jalan napas. Silakan menonton ulang lebih lengkap tentang ventilasi tekanan positif. Nah, kemudian selanjutnya cek denyut jantung ya. Ini gambarnya dia lagi pegang umbilikus ya. Tapi lihat salah satunya juga menggunakan stetoskop di dada sebelah kiri ya, cek denyut jantung. Di bawah 100 VTP, di bawah 60 RJP. Dan yang terakhir adalah apakah memerlukan perawatan lanjut. Artinya di nomor 12 ini bisa melakukan transportasi dan stabilisasi ke tempat rujukan. Oke, jadi teman-teman di buku yang pertama ini 12 item yang sudah kita bahas tadi wajib, kudu, mesti bisa dan mampu dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan yang menolong bayi baru lahir. Nggak peduli di bidang praktek apakah dia sendirian, nggak peduli di rumah sakit yang overload pasien apakah dia cuma sendirian, ini harus bisa dikerjakan. Oke, selanjutnya jangan lupa bisa klik sendiri di websitenya WHO, register, dan bisa mendapatkan semua full bukunya. Selanjutnya sampai jumpa di Essential Newborn Care yang kedua.